Shalom, mejua-jua, moria GBKP, sini kelengi kami ibas gelar Yesus Kristus. Meriah ukurta ibas kesempatan enda, banci dengar kita raduras erlajar karena kata dibata, suai rasbahan PA Moria GBKP minggu enda. Maka kekelengan kami kerinana, sope dengar raduras kita ngorati kata Tuhan, mari lebih sepebulat ukurta raduras kita ertoto. Terpuji kam Tuhan di bata Bapa kami, si melias di bata sirkeleng ate man kami. Ibas kam tetap memberikan kesempatan man kami guna terus erlajar karena katandu. Ras enda jadi bahan persiapan kami guna kami karir raduras RPA Moria ibas ingan kami masing-masing. Maka ngeranalah kam Tuhan arah kemahandu kesasi badia singa jari kami kerinana. Gelah katandu enda tuhu banci yang kai kami ras i pakaikan kami. Ibas gelar Yesus Kristus kami ngosikap dengkahkan katandu. Amin. Moria sini kelengi kami kata dibata si jadi bahan ogen PA Moria minggu enda. Ibuat ibas kitab Sada Samuel 10 ayat Sada 4. Bagenda kata dibata man banta Sada Samuel 10 ayat Sada 4. Nina kenca enggodung Saul ras Daud ngerana jadi maka ngenakel ate Jonathan man Daud. Jana iklengi Jonathan ia bagi iklengina dirina jine. Jonathan anak Saul si dilaki. Mulai ibas suari ia loken Saul si Daud. Jarahlah ibrena mulih ku rumahna. Ibahan Jonathan perpadanan alu ersumpah, maka ia tetap berteman ras Daud, sehrasa lalap erkite-kiteken bage atena ngena naman bana. I tantangina baju jubah sisangana ipakena, ibreken naman Daud radu ras baju perangna, bage pe pedangna, panahna ras genditna. Bagenda kekelengan Tuhan Moria kami si jadi bahan ogen ibas PA minggu enda. Rasi jadi tema emekap empehaga teman rasi jadi tujuan kita ngorati karena kata Tuhan enda. Pertama nina gelah kita Moria nuriken kekelengan Jonathan man Daud. Si peduakan gelah kita Moria ngasup empetuguhi persadan alungidah kelebihan teman jadi kini bayakan. Ras metode PA takari banci selakukan alu kita nuriken kelebihan teman. Ya, Moria yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pernahkah kita merasa iri dengan teman yang lebih pintar, lebih sukses, atau lebih disukai orang lain? Dalam dunia yang penuh persaingan ini, sangat mudah bagi kita untuk memandang kelebihan teman sebagai ancaman, bukan kekayaan. Padahal Tuhan menginginkan kita hidup saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ada pepatah mengatakan, teman sejati adalah mereka yang tetap tinggal ketika semua orang pergi. Ya, dalam Alkitab kita melihat bagaimana persahabatan yang begitu indah antara Jonathan dan Daud. Padahal secara manusiawi, Jonathan seharusnya merasa terancam karena Daud mendapat perhatian dan popularitas yang lebih besar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jonathan menunjukkan kasih yang tulus dan rela berkorban untuk Daud. Kita akan belajar dari kisah ini bagaimana kita mempehaga teman, ya, menghargai, menjaga dan menguatkan persahabatan terutama ketika teman kita sedang bersinar. Maka kekelengan Tuhan Moria kami sejadi penjelasan teks, ya, man banta kerinana kitab 1 Samuel 18 ini berada setelah peristiwa besar yang mana Daud mengalahkan Goliat pada saat itu. Keberanian dan iman Daud membuatnya semakin dikagumi. Tidak hanya oleh rakyat Israel, tetapi juga oleh Saul, raja Israel saat itu, dan anaknya Jonathan. Namun berbeda dengan Saul yang sudah mulai terancam pada saat itu, ya, merasa terancam pada saat itu, Jonathan justru merespon dengan kasih yang tulus. Maka coba kita lihat ayat per ayat dari teks kita ini. Ya, di ayat 1 dikatakan bahwa jiwa Jonathan terpaut kepada jiwa Daud. Ini adalah bahasa yang kuat untuk menyatakan kedekatan emosional yang sangat dalam, seperti saudara kandung. Ini bukan hanya soal kesukaan, tetapi sebuah ikatan yang lahir dari rasa hormat dan kekaguman terhadap iman serta karakter Daud. Maka ayat yang kedua, Saul membawa Daud ke istana. Ini mengubah posisi Daud dari gembala desa menjadi prajurit istana. Di tengah perubahan itu, persahabatan Jonathan tidak berubah, bahkan semakin kuat, ya.
Lalu ayat yang ketiga kita melihat bagaimana Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Dalam konteks Ibrani ini bukan hanya kesepakatan biasa ya Moria, melainkan komitmen yang kudus seolah-olah itu mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan ayat yang terakhir ayat 4, Jonatan memberikan jubah, baju perang, pedang dan juga busur dan juga ikat pinggangnya. Tindakan ini bukan sekedar hadiah biasa. Dalam konteks budaya zaman itu, pakaian dan senjata milik pangeran adalah simbol status. Dengan memberikan semua itu kepada Daud, Jonatan seolah-olah mengakui bahwa Daud layak dihormati dan bahkan berpotensi menjadi pemimpin Israel. Ini adalah wujud kasih yang luar biasa, di mana Jonatan rela merendahkan diri demi mengangkat sahabatnya. Maka Moria, apa yang bisa menjadi aplikasi bagi kita dari teks ini, dari firman Tuhan ini? Kami coba sampaikan dalam beberapa poin. Yang pertama adalah, mari Moria, belajar mengasihi tanpa iri hati. Dalam lingkungan pelayanan tempat kita masing-masing atau di tengah-tengah tempat kita bekerja, masyarakat atau kelompok kita berada, pasti ya setiap kita sering menjumpai ada teman-teman yang punya talenta luar biasa. Ya, lebih bersinar dari kita. Kalau kita mau belajar ya dari Jonatan, kita diajak ketika ada teman kita yang lebih populer, yang lebih talentanya lebih luar biasa dari kita, mari tetap mengasihi teman kita tersebut, bukan menganggap dia menjadi saingan kita. Dengan kita menerima kesuksesan teman kita, ya kita mendukung dia, itu membuat kita juga merasa tenang dan damai dalam menjalani kebersamaan kita. Maka belajar mengasihi tanpa iri hati. Lalu yang kedua, kekelengan Tuhan menghargai teman sebagai kekayaan. Maka harapan Moria, jangan jadikan kelebihan teman sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan bersama. Masing-masing dari kita memiliki peran dalam tubuh Kristus ya. Bagi rusur isinget kenman banta, sada kula melala ring-ring. Ya, bahwa semua saling terkait, saling membutuhkan. Yang satu tidak bisa berjalan sendiri tanpa yang lain. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Maka mari imani bahwa kelebihan teman kita adalah hal baik untuk kebersamaan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kekelengan kami Moria, berani membela dan menolong teman dalam kesulitan. Inilah yang tadi ditunjukkan oleh Jonatan dan Daud, dan seterusnya nanti kalau kita baca firman Tuhan Alkitab kita. Persahabatan sejati diuji ketika salah satu berada dalam bahaya. Ya, kelak dalam kisah selanjutnya Jonatan menunjukkan kesetiaannya dengan melindungi Daud dari niat jahat ayahnya Saul. Maka karena itu Moria Sinikelengi kami, kita pun dipanggil untuk berdiri di samping teman kita. Ya, dalam kondisi yang bagaimanapun. Jadi bukan hanya pada saat senang, tapi juga pada saat-saat dia mengalami kesulitan. Maka Moria, harapan kata ini boleh berbuah dalam kehidupan kita, tidak hanya sebatas kita saksikan lewat kata-kata, tapi kita wujudkan dalam pergaulan, dalam komunikasi komunitas yang kita jalani. Makana ibas kita kari RPA enda, metode PA mekap nurikan kelebihan teman. Adirikutkan kai ituliskan bas buku nina bagenda, kencadung PA enda, tetap Moria nurikan kelebihan-kelebihan si idahna, silit ibas diri temanna. Subuk ibas jabuna, ibas gereja, bagepe ibas masyarakat. Kencasye tetap kalak notokan kalak singgon ituriken nandai, gelah tetap ngasup mempermuliakan Tuhan, arah kelebihan-kelebihan singgo iberikan Tuhan manbana. Maka Moria banci kari enda silakukan bas ingan ta masing-masing ya, bas sektor ta masing-masing suturikan kelebihan-kelebihan si idah kita karena teman ta Moria rikut pekari si totoken. Jadi mari saling terbuka, mari saling memuji supaya itu boleh menjadi kekuatan dalam kebersamaan kita di tengah-tengah kategorial Moria. Bagenda kata Tuhan enda banci ipesah kami turah jana erbuah, mari ertoto kita. Tuhu-tuhu ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Katandu enda ibas bahan PA Moria minggu enda sebagai persinget man kami. Uga kami saling ngergaken sada rasedebanna. Uga kami ia jumpa haga teman kami. Ibas kebersamaan kami pastilit saja kelebihan masing-masing di antara kami. Khususnya kelebihan teman-teman kami Moria.
atau i tengah-tengah jabu kami, atau i tengah-tengah ingin kami erdahin. Ajari kami lah terganggu karena tapi justru ngatakan bujur, sebab menganggap itu menjadi sebuah kekayaan untuk kami saling melengkapi. Maka Tuhan kami sipapankan katandu enda, pengasup nu kami nak siken ca ibas kegeluhan kami, gelah tetap terpuji kam Tuhan kami, ibas gelar Yesus kami ertoto. Amin. Majua-jua Moria sini kelengi kami, sampai jumpa ka ibas PA Moria minggu sirah. Tetap si jaga kesehatan ta. Tuhan Yesus si masuk-masuk.